Ole Romeni saling follow dengan Erick Thohir di Instagram. Apakah sinyal naturalisasi di timnas Indonesia semakin lancar? Siap-siap war tiket. Inilah daftar lengkap harga tiket laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Putaran kedua Carabao Cup, Elkan Bagot dan kawan-kawan hadapi klub yang punya 3 gelar juara Liga Premier Inggris. Jai Ijes absen di laga pembuka Serie A. Indonesia tunda ukir sejarah. Kabar gembira untuk timnas Indonesia, Jordi Amat bisa bermain lawan Arab Saudi dan Jasper Habner tetap absen. Debut gemilang, Nathan Joaon dapat pujian spesial dari pelatih Swansea City. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Ole Romeni saling follow dengan Erick Thohir di Instagram. Apakah sinyal naturalisasi di timnas Indonesia semakin lancar? Nama Ole Romeni memang sudah tak asing lagi di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Namanya sudah lama diisukan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kini, jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda memang butuh amunisi baru, terutama untuk mengisi posisi striker yang tak banyak dimiliki timnas Indonesia. Adapun Ole Romeni memang pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Asal-usul jejak Indonesia, Ole Romeni berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Maka dari itu, sang pemain berpotensi dinaturalisasi oleh PSSI di masa depan. Kini, sinyal Ole Romeni bakal dinaturalisasi semakin kuat setelah akun Instagramnya di-follow Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu terlihat dari akun Instagram Erick Thohir pada Rabu 14 Agustus 2024. Terlihat Erick Thohir mengikuti penyerang FC Utrecht tersebut. Ole Romeni juga sudah mengikuti balik Erick Thohir. Meski begitu, belum diketahui pasti maksud dari Erick Thohir tersebut. Namun, satu hal yang pasti, biasanya pemain yang bakal dinaturalisasi itu berawal dari saling follow akun Instagram dengan ketum PSSI. Kemudian, sang pemain akan datang ke tanah air dan diperkenalkan oleh Erick Thohir melalui unggahan foto berjabat tangan. Jabat tangan antara Erick Thohir dengan pemain keturunan adalah sinyal adanya nama baru di skuad timnas Indonesia. Menarik dinantikan, apakah Ole Romeni bakal dinaturalisasi timnas Indonesia? Siap-siap war tiket. Inilah daftar lengkap harga tiket laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSSI sudah mengumumkan harga tiket laga timnas Indonesia versus Australia pada pertandingan kandang perdana di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI melalui akun Instagram resmi timnas Indonesia telah mengumumkan harga tiket. PSSI membagi kategori menjadi 4 bagian. 4 kategori yang dimaksud adalah Uver Garuda Tribun Atas, Garuda North belakang gawang, Garuda East atau West sayap timur atau barat, Premium East atau West Tribun VIP timur dan barat. Secara umum, harga tiket laga timnas Indonesia mengalami kenaikan untuk 2 kategori. Saat timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina pada Juni 2024, PSSI mematok harga tiket termurah di angka Rp250.000. Tiket tersebut untuk Uver Garuda atau Tribun Atas SUGBK. Untuk laga lawan Australia, harga tiket untuk Tribun Sayap Timur dan Barat berada di angka Rp1 juta. Harga ini naik Rp150.000 dari laga lawan Irak dan Filipina pada Juni 2024 lalu. Lalu harga tiket VIP juga mengalami kenaikan. Harga tiket VIP mengalami kenaikan Rp250.000 dari laga kandang terakhir. Kini, harga tiket VIP mencapai Rp1.500.000. Penjualan tiket bakal dibuka di aplikasi Livin Sukha milik Bank Mandiri. Penjualan bakal dibuka mulai 17 Agustus 2024.
Putaran kedua Carabao Cup, Elkan Bagot dan kawan-kawan hadapi klub yang punya 3 gelar juara Liga Premier Inggris. Klub Elkan Bagot, Blackpool akan menghadapi Blackburn Rovers pada putaran kedua Carabao Cup 2024. Sebagai informasi, Blackpool mampu memulai ajang ini dengan tampil impresif. Blackpool sukses mempermalukan Burton Albion dengan skor telak 4-0 pada putaran pertama. Elkan Bagot tampil sebagai starter pada kesempatan tersebut, namun pemain berposisi sebagai bek itu tak tampil penuh. Elkan Bagot hanya bermain sampai menit ke-65. Blackpool sendiri nantinya harus bermain melawan Blackburn Rovers. Sedikit informasi, Blackburn Rovers kini bermain di kompetisi Liga Championship atau satu tingkat di atas Liga 1 tempat Blackpool berjuang. Lebih lanjut, Blackburn Rovers rupanya memiliki prestasi yang cukup luar biasa. Blackburn Rovers tercatat pernah meraih 3 gelar juara Liga Premier Inggris. Perjuangan Blackpool dipastikan semakin berat karena pertandingan bakal dilangsungkan di kandang Blackburn Rovers yakni Stadion Ewood Park. Laga ini nantinya terlaksana pada 27 Agustus mendatang. Sebagai pencinta sepak bola Indonesia, tentu kita berharap Blackpool bisa melaju jauh di Carabao Cup 2024. Pasalnya, hal ini akan membuka peluang Elkan Bagot untuk menghadapi tim-tim top Inggris. Striker naturalisasi timnas Indonesia isyaratkan pensiun usai Liga 1 2024-2025 berakhir. Alberto Gonçalves mengisyaratkan untuk pensiun usai Liga 1 2024-2025 berakhir. Beto, sapaan akrab saat ini, sedang membela PSBS Biak. Penyerang berdarah Brazil itu sudah tergabung bersama PSBS Biak sejak bertanding di Liga 2. Pemain berusia 43 tahun itu sukses membawa Badai Pasifik menjadi juara Liga 2. Beto masih masuk ke dalam skuad PSBS Biak yang kini dibesut oleh mantan pemain Real Madrid Juan Schneider. Meski sudah berkepala 4, Beto tetap aktif menjadi pesepak bola profesional. Kualitasnya masih tetap tajam di lini depan PSBS Biak. Ini terbukti saat ia membela PSBS Biak di Liga 2 dengan mencetak 10 gol. Beto juga mengisyaratkan pensiun dari pesepak bola usai Liga 1 2024-2025 berakhir. Ia merasa sudah cukup baginya untuk beristirahat bersama keluarganya. Selama 16 tahun menghabiskan sisanya di sepak bola Indonesia, Beto sempat 2 kali abroad ke luar negeri. Ia sempat membela klub asal India, Dempo FC, dan tim Malaysia Penang FC. Sebelum memilih menetap di Indonesia, Beto sudah lama berkarir di Brazil sejak 1999. Ini berarti Beto sudah 25 tahun menjadi pesepak bola profesional. Arkan Kakak siap beraksi bersama timnas U20 Indonesia dan tak gentar lawan Argentina. Striker timnas U20 Indonesia Arkan Kakak angkat bicara perihal Garuda Muda akan menghadapi Argentina U20. Kata Arkan Kakak, ia mengaku sudah siap dan akan beraksi membela timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan mengikuti sebuah turnamen di Korea Selatan. Turnamen itu akan digelar pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Selain timnas U20 Indonesia, ada Argentina U20, ada Thailand U20 dan Korea Selatan U20 yang ambil bagian. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Argentina pada 28 Agustus 2024. Setelah itu, pasukan Indra Sapri akan bertemu Thailand pada 30 Agustus 2024. Terakhir, Timnas U20 Indonesia berjumpa Korea Selatan pada 1 September 2024. Seluruh pertandingan itu akan digelar di Seoul Mokdong Stadium, Korea Selatan. Kepada awak media, Arkan Kakak menilai turnamen ini bagus untuk Timnas U20 Indonesia. Ini menjadi modal yang bagus bagi kami untuk terus belajar. Jadi saya mengambil sisi positif dari turnamen ini, kata Arkan Kakak. Timnas U20 Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak 11 Agustus 2024. Sebanyak 32 pemain dipanggil Indra Sapri untuk datang ke Jakarta.
Mayoritas pemain-pemain yang dipanggil itu sempat membela timnas U20 Indonesia di Asian Cup U19 2024. Jai Ijes absen di laga pembuka Serie A, Indonesia tunda ukir sejarah. Venezia dijadwalkan memulai perjuangan di Serie A 2024-2025 pada tanggal 19 Agustus mendatang. Venezia nantinya dihadapkan dengan Lazio, namun Venezia dipastikan tak bisa menurunkan Jai Ijes. Pemain berposisi sebagai bek itu absen karena akumulasi kartu. Sebagai informasi, Jai Ijes memperoleh 3 kartu kuning di Serie B musim lalu. 2 dari 3 kartu kuning tersebut diperoleh pada babak playoff. Hal ini sekaligus membuat Indonesia harus bersabar untuk bisa mengukir sejarah di Italia. Seperti yang diketahui, Jai Ijes berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Sejarah tersebut bisa terukir pada pekan kedua Serie A 2024-2025. Nantinya, Venezia akan melawan Fiorentina. Pertandingan tersebut dijadwalkan digelar pada 25 Agustus 2024. Sementara itu, Jai Ijes belum lama ini mampu mencetak 1 gol di ajang Piala Italia atau Coppa Italia 2024. Tepatnya, yakni saat Venezia bertemu ke kandang Brescia. Hanya gol Jai Ijes belum berbuah kemenangan. Venezia harus tersingkir usai kalah dari Brescia dengan skor 1-3. Kabar gembira untuk timnas Indonesia, Jordi Amat bisa bermain lawan Arab Saudi dan Jasper Habner tetap absen. Sebelumnya, dikabarkan Jordi Amat akan absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi karena harus menjalani akumulasi kartu merah. Namun rupanya, hukuman yang didapatkan Jordi Amat hanya 1 pertandingan saja. Jordi Amat sebelumnya mendapatkan kartu merah saat membela timnas Indonesia melawan Irak pada laga kelima Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga itu, timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Irak. Jordi Amat langsung absen dalam laga terdekat timnas Indonesia yakni menjamu Filipina. Duel timnas Indonesia versus Filipina merupakan pertandingan terakhir bagi Jordi Amat. Dalam laga itu, timnas Indonesia menang telak 2-0 atas Filipina. Bek Johor Darul Takjim itu bisa bermain membela timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi. Adapun pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi merupakan laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Jeddah 5 September 2024. Selanjutnya, untuk Justin Habner absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Bek keturunan Belanda itu sebelumnya mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia melawan Filipina. Walhasil, Justin Habner harus absen melawan Arab Saudi nanti. Setelah melawan Arab Saudi, timnas Indonesia akan menjamu Australia. Pelatih Cina percaya atmosfer stadion bisa buat ancaman, timnas Indonesia wajib waspada. Pelatih timnas Cina, Branko Ivkovic, cukup percaya diri menetap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina masuk dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan timnas Indonesia. Menariknya, salah satu strategi yang mereka lakukan adalah memindah venue laga kandang menuju Stadion Qingdao. Stadion tersebut menjadi sorotan karena cukup jauh dari Beijing dan tidak ada penerbangan langsung. Akibatnya, skuad Garuda akan menggunakan pesawat pribadi untuk efisiensi waktu. Branko Ivkovic menjelaskan, atmosfer sepak bola di Cina sedang baik. Dia optimis Stadion Qingdao juga dihadiri oleh puluhan ribu supporter. Tentunya, ini jadi energi tambahan bagi semua pemain yang sedang bertarung di lapangan. Mantan pelatih Oman ini menilai bahwa hasil positif dari The Dragon Team menurutnya ini akan berdampak langsung pada antusiasme supporter yang menonton laga timnas. Ivkovic juga percaya diri dengan skuad yang akan mereka bawa di turnamen mendatang. Mereka memiliki pemain muda potensial yang siap memberikan segalanya saat berada di timnas.
Debut gemilang, Nathan Joaon dapat pujian spesial dari pelatih Swansea City. Nathan akhirnya merasakan debut bersama Swansea saat pertandingan melawan Gillingham City pada ajang Carabao Cup. Pada laga ini, dia tampil selama 67 menit dan membawa timnya menang dengan skor 3-1. Bagi pilar timnas Indonesia tersebut, ini jadi ajang pembuktian diri sebelum kesempatan berlaga di kasta kedua Liga Inggris. Luke Williams menjelaskan penampilan Nathan Joaon cukup positif. Dia memberikan banyak kontribusi kepada Swansea di pertandingan debutnya. Menurutnya, ini merupakan hasil kerja keras dari sang pemain saat berada di latihan. Mantan pelatih Notts County menilai kans berlaga di Championship masih terbuka. Namun, perlu kerja keras dan semangat tinggi agar Nathan akhirnya mendapatkan kesempatan tersebut. Dia yakin pada saatnya nanti Nathan bisa siap bermain di tim utama. Williams mengakui bahwa Nathan adalah pemain dengan mentalitas tinggi. Meski memiliki banyak pengikut di media sosial, Nathan tetap profesional dan berjuang demi mendapatkan sorotan positif dari pelatih. Saya pikir dia memiliki mentalitas yang baik. Dia tidak membiarkan pengikut media sosialnya yang sangat banyak mempengaruhinya. Ia adalah seorang pekerja keras dan pria yang sangat menyenangkan untuk berada di kamp latihan. Kami tidak memiliki masalah dengan hal itu. Sejujurnya, saya terkesan dengan hal itu, ujar pelatih Swansea City. Presiden Jokowi sebut training center di IKN bakal pakai timnas Indonesia mulai September. Pernyataan ini disampaikan oleh Joko Widodo seusai beliau memantau langsung training center PSSI di IKN. Orang nomor 1 di Indonesia itu memantau TC PSSI didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, dan beberapa menteri lainnya. Setelah memantau langsung, Jokowi pun memberi pernyataan kepada awak media. Jokowi mengatakan bahwa TC di IKN ini dipastikan bisa segera dipakai untuk latihan timnas Indonesia. Skuad Garuda bahkan dipastikan sudah bisa memulai latihan pada September mendatang. Menurutnya, 2 lapangan di TC PSSI yang berada di IKN ini sudah siap digunakan. Tentu para pemain timnas Indonesia sudah bisa mulai menjalani latihan di TC PSSI di IKN. Menurutnya, TC PSSI ini sudah siap dan akan terus dipersiapkan dengan baik kekurangannya. Pasalnya, lokasi pemusatan latihan ini merupakan sumbangan dari banyak pihak. Semua pihak memberikan bantuan dari FIFA hingga AFC agar TC PSSI ini terbentuk. Beliau mengatakan bahwa para pemain timnas Indonesia sudah bisa menjalani latihan di IKN. Hal ini karena TC PSSI ini sudah hampir rampung dan hanya tinggal finishing. Rafael Struijk senang usai debut starter di Liga Belanda dan kecewa diganti lebih awal gara-gara kartu merah. Penyerang 21 tahun tersebut mulai mendapatkan kesempatan debutnya sebagai starter di ADO Den Haag pada musim 2024-2025. Rafael Struijk diturunkan pada laga perdana kasta kedua Liga Belanda Eerste Divisie musim 2024-2025. Pada laga tersebut, ADO Den Haag tertahan imbang 1-1 oleh VVV Venlo. Penyerang timnas Indonesia tidak mencetak gol atau assist pada laga tersebut. Meski begitu, Struijk berperan besar dalam terciptanya gol pertama ADO Den Haag. Peran Struijk terlihat saat membuat pergerakan di sisi kanan VVV Venlo yang membuat sisi tenang lawan kosong. Celah tersebut berhasil dimanfaatkan jadi gol pertama bagi ADO Den Haag. Rafael Struijk mengaku senang dengan debutnya bersama ADO Den Haag sebagai starter. Dirinya mengaku sudah ketagihan untuk terus diturunkan sebagai starter. Meski senang dengan debutnya, dirinya masih belum puas dengan performanya. Pasalnya, dia digantikan pada menit ke-51 oleh Kursad Surmeli. Pergantiannya dipicu oleh insiden kartu merah serekan setimnya.
yaitu Stefan van der Sloot. Kartu merahnya membuat Darij Kalajic sebagai juru taktik ADO Den Haag mengorbankan Rafael Strijk dengan memasukkan pemain tengah. Penyerang timnas mengaku kecewa dengan insiden kartu merah yang membuat timnya kesulitan.